Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terhormat, salam Ramadan. Seperti yang sudah kita mungkin dengar bersama-sama bahwa lagi-lagi pemerintah bikin gaduh tanda petik. Tiba-tiba saja ada pengumuman bahwa sejumlah atau 1 juta lebih ya, 1.289.424 orang calon pegawai negeri sipil dan atau PPPK ditunda pengangkatannya dari mestinya Maret ini menjadi Oktober atau bahkan tahun 2006, 2026 maaf. Ya tentu ini suatu hal yang menggemparkan. Ada makna yang cukup besar di balik ini. Apa itu? Pertama bahwa ini indikasi perencanaan yang nggak bagus sama sekali, yang nggak benar. Ya. Masa capek-capek orang mendaftar, capek-capek berproses, lalu selesai lulus, ya, tinggal nunggu SK, tahu-tahu ditunda. Betul, ini indikasi bahwa pemerintah sedang kesulitan uang. Makanya jalan tercepat adalah tunda kenaikan mereka. Tunda bukan kenaikan, tunda pemberian SK mereka. Sehingga ditundalah dana keluar. Ya memang cukup besar juga dana yang harus dikeluarkan. Dalam hitungan saya, kalau masing-masing 3 juta saja, ya, padahal di bawah itu ya, kan PNS itu berapa sih? 3 juta yang ke 3A atau berapa kan? Itu jumlahnya memang 3,9 miliar ya per bulan. Ya, maka mungkin ini dipandang sebagai penghematan. Sebetulnya tidak ya. Kenapa tidak? Karena berapa banyak yang tengah di TV yang sudah pindah tempat, cari kos-kosan, pindah anak sekolah, dan seterusnya ya. Dan sekarang mereka kebingungan di bulan puasa, Ramadan, mereka malah tiba-tiba batal pengangkatannya atau ditunda paling sedikit. Jadi ini hal yang tentu nggak baik dan nggak bijak. Ya. Nah pertanyaannya apa solusi yang dapat diberikan? Apa nggak ada solusi? Hemat saya ada solusi kok ya. Setiap masalah ada solusi. Kalau mau. Nah, apa solusi yang bisa diberikan? Begini, disparitas income di negara ini sangat tinggi ya. Kita tahu bahwa untuk Jakarta tertinggi saja UMR kan sekitar 5 juta ya. Tapi kita dengar yang berpendapatan tinggi itu banyak sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di mass media, kemarin yang ditangkap sebagai koruptor, calon koruptor atau koruptor ya di anak perusahaan Pertamina, konon bergaji 1 miliar, wallahu alam ya. Tapi yang bergaji di atas 100 juta itu banyak ya, ya, termasuk para menteri. Dan mereka orang kaya, mereka yang kalaupun tidak digaji sesungguhnya bisa hidup. Nah, saran saya adalah jangan tunda pengangkatan ini, tapi justru potong gaji para pejabat itu, para menteri yang banyak itu kan. Nah, itu diserahkan sebagai gaji mereka yang segera bisa mulai kerja, ya. Kenapa banyak pemerintah, banyak pejabat saat ini yang nggak jelas ya, nggak jelas kerjanya, ya. Yang ada malah bikin rusuh ya. Tidak usah sebut nama lah, ya. Kita semua tahu ya. Mulai kemarin dari si Miftah, si Raffi dan sebagainya ya. Itu tidak jelas termasuk Raja Juli Antonio, Antoni maaf ya. Itu bahkan mengangkat orang kabarnya di berita ya. Jumlah banyak dan gaji gede-gede. Nah, jadi ini suatu hal yang paradoks sebetulnya. Nah kita berharap Pak Prabowo pernah bikin buku paradoks Indonesia. Nah sekarang mesti beliau menghentikan semua paradoks itu dalam bentuk kebijakan yang lebih teliti, yang lebih hati-hati, ya. So kalau tidak, paradoks akan berkelanjutan, ya. Jadi percuma beliau bikin buku yang bagus itu, tapi beliau juga melakukan hal-hal yang senada, membuat paradoks yang baru. Jadi hemat saya, pemerintah cobalah ya. Pertama bikin rencana yang baik, pastikan semua itu akan ada dukungan ya, dukungan finansial termasuk. Nah, kedua, untuk hal ini misalnya ada jangka pendek ya. Hemat siapa? Potong separuh minimal gaji para pejabat tinggi ya, eselon ke atas itu ya, 4 ke atas, termasuk yang di BUMN. Yang kadang-kadang ya maaf ngomong ya, prestasi nggak jelas, kinerja nggak jelas. Nah, gaji mereka itu yang digunakan untuk bayar CPNS yang sudah lulus ujian tadi. Sehingga kan semua nyaman ini. Saya yakin mereka yang diangkat itu bukan orang miskin ya. Para pejabat itu orang kaya ya. Artinya tidak bergaji pun mereka masih hidup kok ya. Yang kita lihat di TV nampak yang rumahnya besar, mewah, mobil sekian biji, ya, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, hemat saya adalah cobalah pemerintah berlaku bijak ya, belajar membuat plan yang benar dan baik, ya. Dan ada komitmen pada plan, ya, sehingga kemudian bisa tidak lagi membuat gaduh-gaduh baru ya di negeri ini. Ya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.